Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Mushola Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga selalu kita diistiqomahkan dalam ibadah kita, selalu kita dikuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bisa menjalankan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala larangan-larangannya. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kita semua yang akhirin nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam hari ini kembali kita berkumpul untuk kita melaksanakan acara doa untuk almarhum guru kita tercinta Bapak Ustadz Ahmad Irfan Thayyib, yang harapan kita Allah mengampuni segala dosa-dosa almarhum, Allah tempatkan beliau di raudhah min riyadil jannah, dan Allah berikan kesabaran kepada keluarganya atas musibah ini, dan Allah berikan kekuatan iman Islam kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya. Kita harapkan agar bisa melanjutkan perjuangan daripada ayahandanya, dan kita semua juga mudah-mudahan Allah berikan semangat juang untuk selalu senantiasa memperjuangkan keberadaan Majlis Taklim yang telah beliau bina, dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan semangat supaya kita tetap istiqomah dalam menjalankan pengajian. Yang kedua, yaitu kami mohonkan malam hari ini kita membaca sholawat Nabi yang kami mohonkan untuk dipimpin oleh Ibu Haja Mahati. Lalu acara yang ketiga khataman yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Aswad. Setelah khataman kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Mahdi. Lalu penutup. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti acaranya berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali acara kita pada malam hari ini dengan mengharap ridho Allah dan keberkahan darinya dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ala hajin wa kalimatin shalihah. Al-Fatihah. وسلم وبارك
masing-masing untuk kita mulai membaca khataman Quran. Ila Sumaya jami'al kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyaikil ardi ila magharibiha wa bahri yasusan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatizatina wa limadid ma'na habuna khususan ila Bapak Ustaz Ahmad Ikhwan. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحر مجيب ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الختم القرآن وأكرمنا بكرامات الختم القرآن وشرفنا بشرفات الختم القرآن وألبسنا بهلمة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd.
Hadirin majelis Khatmal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Pengurus RW 012 Hadratil Mukarramah Al Ustadzah Ibu Hajah Mahalati guru kita. Majelis jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi habis maghrib saya pikir-pikir ini malam adalah malam terakhir ya. Jadi saya sengaja buka kitab saya. Barangkali tadi saya sudah bilang dengan Ustadz Dedi, apa salahnya kalau ini malam terakhir. Sebentar nanti kita akan santapan jasmani ntar. Habis ini insya Allah saya lihat kayak udah disiapin. Alangkah indahnya kalau kita sebelum kita santap makanan jasmani, alangkah indahnya kalau hari ini malam ini kita hantarkan doa kita kepada almarhum guru kita tercinta, al-mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Ikhwan Faid. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita sebagai jemaahnya sangat begitu luar biasa sekali untuk mengambil bagian dalam rangka menghantarkan doa kita berupa khatmal Quran kepada beliau. Semoga doa kita semua insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak ada hijab itu artinya dinding, jadi doa itu tembus langsung sesuai dengan orangnya. Alhamdulillah kita merasa sangat indah sekali malam-malam hari ini. Hadirin majelis ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya baca kitab saya, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab ini adalah kitab yang mengandung arti, kitab yang memperingatkan atau memberitahukan kepada orang-orang yang wabil kita sebagai orang Islam. Jadi isinya itu tentang memberitahukan atau mengingatkan kita. Kalau namanya mengingatkan berarti kita harus ingat. Karena yang diingatkan itu nanti akan hasilnya begini. Kan begitu. Kalau diingatkan berarti hasilnya begini. Hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ada hubungannya atau kaitan dengan roh, itu kurang lebih ada 100 buah hadis yang saya baca. Yang ceritanya, kaitannya yang menceritakan tentang roh. Alhamdulillah ini malam saya ambil judul yaitu tentang hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu judulnya adalah dialog anggota badan saat roh akan dicabut. Masya Allah, saya bacanya juga merinding banget, merinding sekali. Ini kuncinya di mana kira-kira nih? Roh ini bisa dicabut demikian macam, itu kira-kira hasilnya kira-kira di mana? Nah, ini setelah saya baca ini kitab, saya ringkas, saya ambil ada 6 poin yang sangat penting sekali yang akan saya sampaikan sesuai dengan judul, yaitu dialog anggota badan saat roh akan dicabut dari jasad. Itu menurut hadis. Hadisnya itu ada 100. Jadi judul yang saya ambil itu adalah hadis yang kelima. Ya sangat-sangat penting sekali. Apa hubungannya, apa kaitannya dengan tausiah saya malam hari ini berhubungan dengan roh? Nah, itu kaitannya dengan sholat. Ya. Saya singgung sedikit. Mari kita jaga sholat kita tuh baik-baik. Karena apa yang saya terangkan ini ada hubungannya dan kerjaan PR kita itu masalah sholat. Mari hadirin jemaah yang saya muliakan dan saya hormati, jagalah sholat kita baik-baik. Karena ini semua yang akan diterangkan ini ada hubungannya nanti akan dipertanyakan di yaumil qiyamah nanti. Ya. Hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul di atas tadi, bahwa pada saat roh seseorang akan dicabut oleh malaikat maut, Allah perintahkan kepada malaikat maut supaya datang kepada si fulan yang memang kontraknya sudah habis. Jadi kita semua ini adalah orang roh kita ini sudah dikontrak. Tiba saatnya malaikat
maut akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun untuk mendatangi si fulan yang memang masa kontraknya sudah habis. Nah, saya baca itu kitab rasanya ngeri benar, merinding saya. Hadirin majelis dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, setelah roh atau setelah malaikat maut diperintahkan Allah Subhanahu wa taala turun untuk mencabut roh si fulan, maka malaikat maut itu datang menemui si fulan pada saat itu. Pada saat si fulan itu didatangi oleh malaikat maut, maka sasaran yang paling utama dan paling pokok yang akan dicabut rohnya oleh malaikat maut, yaitu ada 5 anggota badan yang ada di badan kita, yang kelima-lima anggota badan ini yang selalu kita kerjakan, yang selalu kita gerakkan pada setiap saat. Ini kuncinya, saya bilang tadi. Hati-hati kita. Tolong sekali lagi saya menghimbau kita semua. Sholat penting sekali. Apapun kita sibuk dan lain sebagainya kerja, tapi tiba saatnya lepas, tinggalkan, kerjakan sholat. Karena sholat ini sangat berat sekali nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada satu kesempatan nanti saya akan jelaskan bagaimana itu. Mari kita lihat sama-sama. Pada saat itu malaikat maut meluncur ke bawah mendatangi si fulan. Pada saat itulah anggota badan yang dituju oleh malaikat maut yang pertama-tama untuk mencabut roh seseorang itu adalah mulai dari arah mulut. Pada saat malaikat maut akan mencabut roh si fulan melalui mulut, tiba-tiba anggota badan yang namanya mulut tadi naik banding dia nggak mau kalau roh itu dicabut dari situ. Apa yang menyebabkan? Malaikat maut mau cabut rohnya melalui mulut, tiba-tiba terjadi dialog antara anggota yang namanya mulut. Dia tidak mau kalau rohnya dicabut melalui mulut. Kenapa? Dia nggak mau. Karena mulutnya si fulan ini selalu tiap saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir inilah yang menyebabkan malaikat maut tidak berani. Mulut tidak mau terima dia. Saya nggak mau. Tidak ada jalan buat Anda, tidak ada jalan buat engkau wahai malaikat maut untuk mencabut roh daripada si fulan ini, karena mulutnya ini selalu digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min zalik. Luar biasa itu. Kemudiannya malaikat maut tidak bisa berbuat apa-apa dia. Astagfirullahaladzim. Gagal. Malaikat maut mencabut rohnya melalui mulut. Kemudian malaikat maut berpindah kepada anggota badan yang kedua, yaitu melalui tangan. Jadi roh ini bapak-bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, badan kita semua ini, roh kita selalu bersemayam di anggota badan kita semua. Yang pertama tadi gagal karena mulut membantah atau tidak mau dicabut rohnya melalui mulut, karena mulut si fulan ini selalu berzikir setiap saat. Gagal. Pindahlah malaikat maut kepada anggota badan yang kedua, yaitu melalui tangan. Pada saat malaikat maut akan mencabut roh melalui tangan, tiba-tiba tangan berteriak, "Wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh si fulan ini melalui tangan." Nah, malaikat maut bingung juga nih. Kok ke sini nggak bisa, ini nggak bisa, kenapa? Kenapa? Tangannya karena si fulan ini tangannya terlalu enteng memberi sedekah. Banyak sedekahnya. Sehingga malaikat maut tidak berani untuk mencabut roh melalui tangan. Itu kuncinya. Karena tangannya sebanyak bersedekah. Orang yang banyak bersedekah ini insya Allah pada saat roh akan dicabut tidak jadi melalui tangan. Udah.
malaikat maut akhirnya kemudian tidak bisa berbuat banyak. Sasaran yang ketiga adalah roh daripada si fulan yang akan dicabut oleh malaikat maut, yaitu melalui kaki. Pada saat kaki ini akan didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut rohnya melalui kaki, kaki teriak, kaki tidak bisa. Anda tidak bisa mencabut roh si fulan melalui kaki. Karena apa? Kakinya si fulan ini selalu digunakan untuk pergi ke masjid, sholat 5 waktu, pergi menghadiri majelis taklim. Bingung malaikat maut, tambah bingung lagi malaikat maut. Masya Allah ya Rabbi, begitulah keistimewaan. Kemudian daripada anggota badan yang namanya kaki. Kenapa? Kaki ini selalu digunakan tiap saat datang ke masjid, sholat berjemaah, pergi ke majelis taklim. Ini sebagai satu bukti bahwa malaikat maut tidak bisa berbuat banyak karena kakinya si fulan selalu digunakan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat berjemaah di masjid dan di mana kek. Yang penting selalu kaki dibawa untuk pergi sholat, kaki dibawa untuk selalu menghadiri majelis taklim. Itulah keistimewaan dan kemudian daripada kaki, sehingga akhirnya malaikat maut tidak bisa mencabut rohnya melalui kaki. Hadirin majelis yang saya muliakan, ini singkat saja saya sampaikan. Pada anggota badan yang keempat, sasarannya oleh malaikat maut yaitu adalah menuju ke anggota badan si fulan yang namanya telinga atau kuping. Pada saat malaikat maut sudah ambil ancang akan mencabut roh melalui kuping, pada saat itu anggota badan yang namanya telinga bilang, wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh si fulan melalui telinga. Kenapa? Karena telinganya ini selalu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga tidak bisa Anda mencabut roh daripada hambaku yang bernama si fulan melalui telinga. Telinga ini selalu sediling mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi membaca. Inilah keistimewaan dan kemuliaan bagi seorang hamba, ya, yang pada saat menghadapi sakratul maut, tetapi tidak bisa, malaikat maut tidak begitu gampang untuk mencabut rohnya. Mudah-mudahan kita semua ya termasuk golongan seperti yang saya jelaskan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari, terakhir hadirin yang saya muliakan, sebenarnya banyak tapi saya ambil yang penting-penting saja. Yang kelima yaitu malaikat maut akan mencabut roh si fulan melalui mata. Ini mata yang menjadi sasaran daripada malaikat maut pada saat akan dicabut bersuara, telinga ngomong, maaf, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh si fulan melalui telinga. Melalui mata. Kenapa? Karena mata si fulan ini selalu digunakan untuk memandang keistimewaan dan memandang kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi ini kita ini yang hidup nih masih nih, kalau punya orang tua, ya hati-hati. Baik dengan orang tua, baiklah hormat dengan orang tua. Itu kesempatan orang tua kita masih hidup, kita berbakti sebagai orang anak. Jangan sampai kita durhaka dengan orang tua, nggak baik. Ngomong dengan orang tua aja bahasanya jelek aja sudah baik. Hus, itu nggak boleh sama orang tua. Apalagi orang tua itu kita harus rawat baik-baik. Jangan sampai orang tua kita yang kita rawat memang sudah uzur, sudah tua, kemudian kita sebagai anak, wah ini orang tua ini bikin saya jadi begini saya jadi beban. Wah ini anak yang insya Allah neraka sudah siap untuk menelan orang anak. Nah ini sebagai contoh saja ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk seperti yang demikian. Tidak termasuk. Karena dari guru kita sudah mengajarkan demikian, bagaimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana indahnya, bagaimana mulianya seorang anak. Ya, buat apa kita selalu siap saat selalu mendoakan kepada orang tua kita, ya.
Ini yang perlu kita perhatikan. Yaitu satu, selalu memandang kasih sayang orang tua. Mata ini selalu kita lihat orang tua kita. Kita menghargai orang tua kita. Selalu memandang orang tua kita. Kasih sayang orang tua yang kita lihat dengan mata. Ini insya Allah menjadi kunci untuk malaikat maut tidak jadi mencabut roh melalui mata. Dan yang selanjutnya adalah selain memandang wajah daripada kedua orang tua kita, juga memandang orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, contohnya siapa Pak Ustaz? Contohnya guru kita pada waktu dia mengajar, dia lagi talim, kita pandang wajahnya itu udah luar biasa, itu udah masuk pahala itu. Jangan guru kita lagi ngajar, kita ngobrol, itu nggak bagus, nggak pantas, ya. Jangan. Ikuti baik-baik kalau pada waktu guru kita ngajar talim, dengarkan baik-baik. Itu adalah obat yang paling mustajab bagi seorang hamba atau si fulan yang mana pada saat itu akan terjadi benturan-benturan yang memang sangat tidak kita harapkan, tapi ternyata orang ini, anggota badan yang 5 ini yang saya teraskan pada malam hari ini, saya singkat-singkatnya aja nih, ya. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk dari situ. Hadirin majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau atau malaikat maut tadi gagal untuk mencabut roh si fulan melalui 5 anggota badan tadi, akhirnya malaikat maut kembali menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ya Rabb, saya tidak sanggup untuk mencabut rohnya si fulan karena si fulan anggota badannya yang saya tuju untuk menjadi sasaran untuk mencabut rohnya ternyata tidak bisa. Saya terkendala dengan adanya amalan-amalan yang banyak yang keluar dari anggota badan daripada si fulan, makanya saya tidak sanggup untuk mencabut rohnya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut diperintahkan, datanglah engkau nemuin malaikat Jibril alaihissalam. Minta malaikat Jibril antarkan engkau ke sebuah taman, di sana kau petik sebuah buah. Buah itu dipetik, kemudian kau bawa, tuliskanlah di situ di dalam buah itu, misalkan contohnya umumnya buah apel ya, diambil di dalam taman, ditulis di situ nama asma Allah, yaitu Allah. Setelah dibawa turun pada malaikat maut tadi dibawa, diperlihatkan kepada si fulan yang pada saat itu dalam keadaan sakratul maut. Setelah diperlihatkan asma Allah tadi yang ada tulisan di dalam buah tadi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu roh daripada si fulan tadi keluar dengan tenang, keluar dengan baik, laksana menarik rambut dari dalam tepung. Begitulah kemuliaan dan keistimewaan roh orang-orang yang beriman, yang banyak sekali amalan-amalannya mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Mudah-mudahan jemaah sekalian, wabil khusus jemaah kita semua, apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya jelaskan, walaupun tidak sebegitu jelas, tapi ini sebagai kunci, ya. Kuncinya adalah apa? Jaga, rawat baik-baik sholat kita, tidak boleh main-main. Apapun sibuknya pada waktu sholat, kerjaan, azan sudah berkumandang, lepas, tinggalkan. Nanti saya akan lebih jelas lagi, nanti ada kesempatan saya akan bahas lebih dalam. Apa sih keutamaan daripada sholat? Mudah-mudahan yang singkat, walaupun mungkin barangkali kedengarannya memang luar biasa, tapi hanya sebagai singkatan saja. Nanti kalau barangkali ada kesempatan yang akan datang lagi, akan kita bahas lagi mendalam tentang bagaimana fungsi dan peranan sholat. Sekali lagi sebagai penutup daripada tausiah saya malam hari ini, saya menghimbau kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, guru kita sekarang sudah berangkat menghadap kepada Sang Penciptanya. Kita ini kapan? Kita tidak tahu, karena mati adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Jadi kita ini dalam keadaan siap, dalam keadaan siap mempersiapkan diri kita. Entah kapan itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Ajal kita kapan sampai datangnya kita tidak tahu. Contoh daripada malaikat maut tadi yang begitu luar biasa, saya baca, saya merinding saya dengarnya. Semoga apa
apa yang sekilas apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Karena kita renungkan baik-baik, kita jaga rawat sholat kita baik-baik. Insya Allah pada saatnya nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali kita roh kita yang akan dicabut. Kalau roh orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak maksiat, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau kita insya Allah kita semua termasuk daripada apa yang saya jadikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Sesuai dengan apa yang kemarin saya sampaikan, bahwa setiap kita membaca Al-Quran itu saja satu atau dua ayat yang kita bisa ambil pelajaran. Khusus saya baca tadi surat Al-Juz 27, surat Al-Qamar itu ada ayat yang yasarna Al-Quran al-zikri fa'al min mudzakir. Itu ayat itu diulang sebanyak 5 kali di surat Al-Qamar itu. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk sebagai peringatan. Fa'al min mudzakir. Adakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Nah, itulah ayat dari surat Al-Qamar yang diulang-ulang sebanyak 5 kali. Kenapa diulang sebanyak 5 kali? Berarti itu penting sekali untuk kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu memang harus kita ambil pelajarannya, bukan hanya sekedar dibaca. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di surat Muhammad ayat 24 itu yang berbunyi apa saya surat Muhammad ya. Apalah yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran, atau apakah hatimu telah mati? Itu kan suatu sindiran yang sangat berat bagi kita orang-orang beriman. Ketika kita membaca Quran, kita tidak ambil pelajaran, berarti dibilangnya hatinya mati. Nah, itu yang harus kita belajar terus dan terus. Al-Quran ini kita pelajari, yang mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, diberikan taufik hidayah untuk selalu semangat untuk belajar Al-Quran, meneruskan perjuangan almarhum guru kita tercinta Kiai Haji Ustaz Ahmad Ikhwan Thayyib. Mudah-mudahan kita semua bisa ya terus menerus mempelajari ini. Ya, kita jadikan media ini, mungkin saya sangat terkesan juga ya ketika melihat bapak-bapak ibu-ibu bisa kumpul seperti ini, luar biasa. Nih, wafatnya beliau ini menjadikan satu keberkahan bagi kita, sehingga kita bisa ngumpul bapak ibu-ibu. Mungkin kita bisa lestarikan sebulan sekali kita ngumpul seperti ini untuk khataman gitu ya. Setuju Bu kalau sebulan sekali kita kumpul kayak gini? Setuju Bu, ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita nanti difasilitasi sama Bang Asraf untuk kita bisa kumpul lagi di awal bulan ya. Kapan Bang Tuan? Ini berarti akhir bulan ya. Berarti akhir bulan Maret ya. Nah, bulan Maret kita kumpul lagi. Jelasnya 40 hari Pak. 40 hari bisa juga. Nah, supaya kita bisa sekalian untuk acara 40 harinya Bapak Ustaz kita. Acara demi acara telah kita lalui.